وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Adapun yang terakhir yaitu Abu Jahal, ini yang agak panjang nih ceritanya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Wa kana Abu Jahal yaji'u ahyanan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasma'u minhul Qur'an. Terkadang Abu Jahal ini datang ke majelisnya Rasulullah itu untuk mendengarkan Quran. Tapi, nah ini tapinya yang enggak enak. Tsumma yadhhabu anhu, habis mendengarkan pergi. Fala yu'min, enggak beriman. Wala yuti', tidak taat dengan wasiat Allah di dalam Al-Quran tersebut. Wala yata'addab, tidak menjaga adabnya juga. Wala yakhsha, tidak takut juga dengan ancaman-ancaman Allah. Wa yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qaul, bahkan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya. Wa yasuddu an sabilillah, menghalangi orang-orang dari sabilullah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yadhhabu mukhtalan, sudah melakukan itu dia kemudian pergi dengan apa? Dengan dalam keadaan apa? Mukhtal. Mukhtal itu mutakabbir, dengan penuh kesombongan, bima yaf'al, sombong terhadap apa yang dilakukannya. Jadi nggak malu dia melakukan itu, justru dipamerkan gitu loh. Ini loh aku begini. Aku dengar Quran biasa aja gitu, waliyadzubillah. Ini Abu Jahal begitu. Biasa aja tuh Quran, nggak ada apa-apanya gitu, waliyadzubillah. Ini perkataan orang-orang kafir ini demikian. Kemudian dia pamerkan setelah mendengar Quran, dia nggak beriman dengan Quran, dia pamerkan gitu. Ini orang kafir kayak gini. Fakhuran bimartakaba minasyarr, bahkan membanggakan diri dengan keburukan-keburukan yang sudah ia lakukan. Ini yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ka'annama fa'ala syai'an yadhkur. Wa fihi nazal, jadi seakan-akan Abu Jahal ini melakukan sesuatu dan kemudian ia menyebutkan sesuatu yang telah ia lakukan itu dengan kebanggaannya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, Allah cela orang ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ketika Allah berkalam fala saddaqa wala shalla. Orang ini ketika diperdengarkan Al-Qur'an la saddaqa, dia tidak bertasdik, tidak mengimani, mempercayainya, tidak. Wala shalla, hingga dia tidak menegakkan salat di situ. Sampai akhir dari ayat surah Al-Qiyamah ini. Wa kana yamna'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah mundu awwali yaumin ra'ahu yusalli fil haram. Orang yang pertama kali berani melarang Rasulullah untuk salat di Masjidil Haram sejak pertama kali melihat Rasulullah salat di Masjidil Haram adalah Abu Jahal. Jadi kan kapan pertama kali Rasulullah memperlihatkan beliau sholat di Masjidil Haram? Yaitu pada saat setelah tahun ketiga kenabian. Kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kenabian dakwah kan masih sembunyi-sembunyi. Kemarin sudah kita bahas kapan Rasulullah menyampaikan dakwah terang-terangan. Yang mulai saat itu Rasulullah menunjukkan dirinya untuk sholat di Masjidil Haram, di Ka'bah. Nah, yang pertama kali berani untuk melarang Rasulullah terang-terangan ya Abu Jahal ini. Wa kana yamna'un nabiyya 'anis salati mundu awwali yaumin ra'ahu yusalli fil haram. Wa marratan, suatu ketika marra bihi wa huwa yusalli 'indal maqam. Abu Jahal ini melewati Rasulullah pada saat itu Rasulullah sedang salat di maqam Ibrahim. Jadi di batu yang dijadikan tempat oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, di situ Rasulullah salat menghadap Ka'bah. Di samping batu tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Ya Muhammad, wahai Muhammad, alam anhaka an hadza, kan sudah saya larang ente.
Ini sombong ini orang ini. Bukannya sudah saya larang kamu sholat kok masih sholat juga gitu loh. Emang dia siapa gitu loh, pemilik Ka'bah atau gimana? Wa tawa'adahu fa aghlada lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ancam Rasulullah tapi Rasulullah ngelawan. Fa aghlada lahu. Rasulullah lawan. Ngapain takut dengan ancamannya orang begitu gitu loh. Wantaharahu. Bahkan Rasulullah kemudian memberikan peringatan balik kepada Abu Jahal. Nah, ketika Rasulullah memberikan peringatan balik kepada Abu Jahal, jangan coba-coba kamu melarang saya di sini. Naik lagi nih si Abu Jahal. Faqala ya Muhammad, Muhammad, kamu ngelawan aku gitu. Bi ayyi syai'in tuhaddiduni? Kamu mau mengancam aku dengan apa? Ama wallahi inni la aktsara hadzal wadi nadiyan. Demi Allah kata Abu Jahal, anggotaku ini di lembah ini paling banyak. Nadi itu apa? Pengikut. Orang Jawa bilang bolo. Bolo gini akeh. Mau apa? Mau ngelawan saya pakai apa gitu loh. Ini pasukan saya banyak, anak buah saya banyak begitu nah. Maksudnya siapa? Maksudnya Abu Jahal. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya di dalam surah Al-Alaq. Kalau memang begitu, dia punya banyak anggota, punya banyak anak buah, punya banyak bolo, punya banyak pengikut yang seperti itu, sekalian Allah ancam falyad'u nadiyah. Panggil semuanya gitu loh. Falyad'u nadiyah, panggil anak buahnya semuanya. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah untuk cabutin tuh nyawanya tuh satu-satu anak buahnya. Ayo kalau dia mau kayak gitu sekalian kita habisin gitu loh. Allah Subhanahu wa taala balik memberikan ancaman demikian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi khanaqihi wa hazzahu wa huwa yaqul. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diancam seperti itu, Rasulullah berani juga untuk memegang kerah bajunya siapa? Kerah bajunya Abu Jahal sambil mengatakan aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Ini kelanjutan dari surah Al-Qiyamah tadi. Kelanjutan dari surah Al-Qiyamah tadi kan fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Dia tidak beriman kepada Allah ketika mendengarkan Al-Quran tadi, wala shalla, tidak menegakkan salat, akan tetapi justru malah mendustakan, wa tawalla, berpaling, kemudian dia pergi kepada keluarganya, pulang kepada keluarganya dalam keadaan yatamatta, dalam keadaan dia berbangga diri dengan penuh kesombongan. Nah, maka Allah tegaskan di sini aula laka fa aula. Aula laka fa aula itu adalah kalimat yang digunakan oleh orang-orang Arab. Aula itu kan artinya pantas, cocok, dekat. Maksudnya pantas, cocok itu apa? Azab Allah lebih dekat kepada kamu, lebih layak kepada kamu dibandingkan yang lain. Ini maksudnya. Aula laka fa aula. Sungguh nanti ancaman Allah, siksaan Allah, azab Allah itu lebih pantas diberikan kepada kamu daripada yang lainnya. Dua kali diulang oleh Allah, thumma aula laka fa aula, lebih layak dan lebih layak. Itu sambil memegang kerah bajunya Abu Jahal. Ketika Abu Jahal ngancam Nabi, Nabi juga membacakan ayat ini sebagai bentuk ketegasan dan perlawanan Allah terhadap orang yang menyerang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala aduwullah, maka dibalas lagi oleh Abu Jahal, atawa'adani ya Muhammad, kamu ngancam saya wahai Muhammad, wallahi la tastati'u anta wala rabbuka syai'an. Ini lancangnya dia nih ngomong. Demi Allah, kamu sama sekali tidak bisa, bahkan Tuhanmu juga nggak bisa. Kok wallah dia ngomong gitu loh. Dia bilang wallah, demi Allah kamu dan Tuhanmu nggak bisa. Lah Tuhannya Nabi Muhammad Allah kok gitu loh. Kok bilang wallah dia gitu. Nah, ini apa? Saking kufurnya orang ini. Wa inni la a'azzu man masya baina jabalaiha. Ketahuilah aku ini orang yang paling diagungkan di antara dua gunung ini gitu loh. Nah, ya, maksudnya dua gunung apa? Lembah itu kan dia ada dua gunung. Suatu lembah itu dibatasi dengan dua buah gunung. Walam yakun Abu Jahal liyufiqa min ghabawatihi ba'da hadzal intihar.
Abu Jahal ini belum sadar juga dari pingsannya. Maksudnya pingsan ini apa? Dia pingsan di dalam kesesatannya itu. Dia belum sadar dari kesesatannya. Ini diungkapkan oleh siapa? Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dengan bahasa yang ada nuansa sastranya gitu. Ini dari ketidaksadarannya itu belum sadar-sadar juga gitu. Siapa? Abu Jahal ini. Ba'da hadzal intihar, setelah dilawan oleh Nabi Muhammad dengan ancaman ini nggak sadar-sadar juga. Balizdada syaqawatan fima ba'du. Bahkan setelah itu bertambah-tambah kehinaannya Abu Jahal ini nanti di hadapan Allah dengan terus melakukan permusuhan kepada Rasulullah. Nah, di sini Syekh Sofiyur Rahman membawakan salah satu riwayat dari Imam Muslim. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Jahal mengatakan, yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum. Apakah Muhammad ini sedang mengotori wajahnya itu di hadapan kalian dan kalian itu diam saja? Maksudnya mengotori apa? Ini hinaannya Abu Jahal terhadap sujudnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kan sujud ketika itu kan Masjidil Haram kan bukan lantai tegel gitu, pasir. Ta'fir itu menghamburkan debu pasir di hadapan wajah. Itu yang disebutkan oleh Abu Jahal untuk mengungkapkan sujudnya Nabi itu tadi. Ini Muhammad lagi mengotori wajahnya dengan pasir ya, kok kalian diam aja gitu loh. Di hadapan kalian dan kalian diam saja begitu. Faqila na'am, iya. Artinya apakah Nabi Muhammad sedang sujud? Dia nggak mau mengungkapkan sujud dengan kata-kata sujud. Ini syariat yang mulia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nama sujud. Tetapi orang durjana satu ini memberikan nama yang keji terhadap syariat sujud itu. Yaitu dengan ungkapan suatu perbuatan yang mengotori wajah gitu. Waliyadzubillah. Nah, teman-temannya Abu Jahal mengatakan iya, dia sedang ngotorin wajahnya gitu. Faqala, maka Abu Jahal bersumpah, wallati wal uzza, demi Lata dan demi Uzza. Ini berhalanya yang disembah sama siapa? Sama Abu Jahal. La in ra'aituhu, kalau saya lihat sekali lagi gitu kan. Ini kan kalian yang lihat, kalian diam aja. Coba kalau aku yang lihat gitu loh. La in ra'aituhu, kalau aku yang lihatnya, la ata'anna ala raqabatihi. Sungguh ketika sujud kakiku ini akan saya injakkan ke lehernya itu. Ini kurang ajarnya siapa? Abu Jahal ini. Wala u'affiranna wajhahu, dan sungguh benar-benar akan aku kotori wajahnya itu. Jadi diinjak lehernya, kalau orang Jawa bilang diunyak-unyak sampai kotor gitu loh anunya. Sampai gesek-gesek ke tanah gitu. Aku akan melakukan seperti itu. Ini niatnya siapa? Niatnya Abu Jahal. Fa'ata Rasulullah, maka sungguh dia lakukan itu. Memang benar-benar ini mencampakkan dirinya ke dalam neraka memang orang ini gitu. Fa'ata Rasulullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ketika itu Rasulullah sedang salat di Ka'bah. Za'ama liyata'a raqabatahu, sudah hendak untuk menginjak lehernya Rasulullah. Fama faja'ahum illa wa huwa yankusu ala aqibaihi. Tiba-tiba, seketika, sekonyong-konyong baru mengangkat kaki, mundur dia. Yankusu ala aqibaihi. Yankusu ala aqibaihi itu dia langsung mundur gitu. Langsung kaget kok mundur gitu kan. Fa'at wa yattaqi biyadihi, seakan-akan dia berlindung dengan tangannya seperti ini. Ada sesuatu yang hendak menyerang dia berlindung. Orang-orang nggak ngelihat. Faqalu, maka tanya itu bolo-bolonya siapa? Abu Jahal tadi tanya sama Abu Jahal. Malaka ya Abul Hakam? Kenapa? Wahai Abul Hakam, kok nggak jadi gitu kan? Ngomong Abu Jahal sini. Qala inna baini wa bainahu la khandaqan minan nar. Ada paret api ini di hadapanku ini. Nggak bisa aku maju. Wahaula'il ajnihah wahaula'i ajnihah, dan orang-orang bersayap itu ada di depan kok aku nggak bisa maju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laudana minni, kalau dia maksa untuk dekat gitu ya, laudana minni, kalau dia paksa untuk dekat, lahtatafathul malaikah, sungguh dia akan disambar sama malaikat yang bersayap itu tadi. Udwan,
satu anggota badan satu persatu itu akan disambar, diambili oleh siapa? Malaikat. Jadi dicuil-cuil, lepas itu kelingkingnya dilepas, matanya dilepas kalau berani dekat. Satu persatu dipreteli gitu loh. Dipreteli sama malaikat kalau dia berani mendekat. Untungnya ketika melihat itu dia langsung mundur gitu kan. Tapi kalau dia melihat gitu maksa untuk maju, sudah disambar sama malaikat, preteli nanti satu persatu. Hadhihi suratun musaghharatun. Ini adalah gambaran kecil. Subhanallah, kayak gini gambaran kecil berarti besarnya gimana gitu. Syekh Shafiyur Rahman mengatakan ini gambaran kecil karena ini kan kitab ini ringkasan saja dari sirah nabawiyah yang besar itu. Nah, beliau hanya menyebutkan ringkasan-ringkasan saja terhadap apa yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi suratun musaghharatun jiddan. Jiddan lagi beliau. Jiddan tuh banget. Udah kecil, sangat kecil sekali gitu. Lima kana yatalaqqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Gambaran kecil, sangat sederhana terhadap apa yang diterima oleh Rasulullah dan orang-orang Islam pada saat itu. Terhadap apa? Man zalama wa khasafa wa jawwara. Terhadap bentuk kezaliman, bentuk penindasan, bentuk penekanan yang dilakukan oleh tughatul musyrikin, yaitu orang-orang petinggi-petinggi orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu. Alladzina kanu yaz'umuna annahum ahlullah. Yang mana tughatul musyrikin itu mereka menganggap dirinya mereka lah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap dirinya Allah akan berpihak kepada mereka gitu loh. Wasukanu haramihi, karena dia sudah merasa kamilah yang tinggal di wilayah haram ini selama berabad-abad gitu. Artinya meyakini Allah Subhanahu wa taala lebih berpihak kepada mereka, padahal tidak. Dan nanti pada pertempuran Badar kita akan melihat Abu Jahal itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Abu Jahal itu apa kepada Allah? Ya Allah, siapa di antara dua pasukan ini yang engkau ridhoi, berikan kemenangan kepadanya. Padahal dia pede, yang dia maksud tuh pasukannya dia gitu loh. Saking pedenya dia kalau dia itu adalah ahlullah. Siapa yang paling engkau ridhoi di antara dua pasukan ini, tolonglah dia, beri kemenangan kepada pasukan itu. Saking pedenya dia. Nah, ternyata kepedeannya salah gitu. Ya benar, Allah kabulkan. Yang Allah ridhoi bukan dia gitu loh, bukan pasukannya. Yang diridhoi oleh Allah pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih ada sisa waktu ya. Berkenaan dengan bentuk-bentuk serangan, penindasan yang demikian ini sebagai suatu yang hikmah itu untuk mengalah sementara. Nah, di sini nanti Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam sub pasal yang selanjutnya itu beliau nanti akan menceritakan tentang bagaimana dakwah Islam itu nanti disampaikan ketika serangan-serangan ini semakin menjadi-jadi. Akhirnya mereka berkumpul secara sembunyi-sembunyi nanti di Darul Arqam, kembali lagi untuk menyampaikan pengajaran tausiah itu secara sembunyi-sembunyi, tapi sifatnya sementara, juga dengan melihat situasi dan kondisi. Adapun Rasulullah masih terang-terangan berdakwah di Ka'bah. Mereka nanti kalangan yang lemah, yang mereka itu ditindas oleh tuannya, mengalami bentuk penindasan dan mereka masih berpura-pura untuk Islam, mereka berkumpulnya nanti di Darul Arqam. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan di sini kana minal hikmah tilqa'a hadhihi al-ittihadat an yamna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an i'lani islamihim qawlan aw fi'lan. Merupakan suatu hikmah di hadapan bentuk-bentuk serangan dan penindasan yang demikian ini, akhirnya Rasulullah melarang kaum muslimin untuk menampakkan keislamannya, baik secara kata-kata ataupun secara tindakan.
wa alla yajtami'a bihim illa sirran, tidak berkumpul dengan kaum muslimin kecuali sembunyi-sembunyi. Artinya majelisnya nanti disampaikan itu secara sembunyi-sembunyi. Li'annahu idza ijtama'a bihim 'alanan fala syakka annal musyrikina yahuluna bainahu wa baina ma yuridu min tazkiyatil muslimina wa ta'limihim alkitab wal hikmah. Kalau nanti mereka mengetahui kaum muslimin itu berkumpul, mereka akan, nah istilah sekarang, persekusi, langsung dipersekusi di tempat, langsung dibubarkan pengajian itu gitu loh. Nah kalau tahu secara terang-terangan dibubarkan pengajian, madaratnya lebih besar. Madaratnya lebih besar apa? Ajaran Islam tidak tersampaikan dengan maksimal. Oleh karena itu, bertemunya sembunyi-sembunyi dalam rangka ajaran itu bisa tersampaikan secara lebih secara lebih sempurna, secara lebih nyaman kaum muslimin itu untuk belajar ketika bertemunya itu sembunyi-sembunyi. Wa rabbama yufdi dzalika ila musadamatil fariqaini. Terkadang kalau sampai yang demikian, persekusi yang dilakukan oleh orang musyrikin, kalau kaum muslimin merasa jumlahnya itu sama, itu terkadang jadi bentrokan gitu. Musadamatil fariqain, terkadang menjadikan adanya benturan, cekcok, bentrok antar dua kelompok. Kalau nanti kelompok kaum muslimin merasa kita punya kekuatan untuk melawan. Bal waqa'a dzalika fi'lan, bahkan faktanya terjadi itu. Fis sanatir rabi'ah minan nubuwah, di tahun keempat dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi. Wa dzalika anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yajtami'una fi syi'ab. Pada saat itu para sahabat Nabi sedang berkumpul di salah satu syi'ab. Syi'ab itu ya tempat berkumpul di balai perkumpulan mereka. Fayusalluna fiha sirra, mereka melaksanakan salat secara sembunyi-sembunyi. Fara'ahum nafarun min kufari Quraisy, salah seorang dari orang kafir Quraisy melihatnya. Fasabbuhum wa qataluhum, dihina kemudian diserang. Ketika diserang melawan itu. Fadaraba Sa'ad ibn Abi Waqqas rajulan fasala damahu, maka yang menyerang tadi dilawan. Sa'ad bin Abi Waqqas pukul. Ketika pukul, mukulnya dengan pedang, ya ngalir darahnya, mati. Wa kana awwalu damin uhriqa fil Islam, ini adalah darah pertama yang dialirkan untuk membela keyakinan Islam. Yang melakukan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, untuk membela kemuliaan Islam pada saat itu. Nah, tapi kalau ini dilanjutkan akan terjadi pertumpahan darah yang besar. Oleh karena itu sembunyi-sembunyi, kembali untuk sembunyi-sembunyi lagi di Darul Arqam. Mungkin sampai di sini pelajaran yang bisa kita ambil dari bentuk-bentuk penindasan, bentuk-bentuk serangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh petinggi-petinggi mereka terhadap Rasulullah dan terhadap para sahabat. Mudah-mudahan nanti insyaallah pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang Darul Arqam ini, dan kemudian tentang hijrah yang pertama ke Habasyah. Ini yang menjadikan sebab nanti, latar belakang ini yang menjadikan kaum muslimin nanti mau tidak mau harus hijrah, dan tempat yang dijadikan untuk hijrah adalah tanah Habasyah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.